Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Tetangga gue kali ini adalah sepasang suami istri yang menurut gue sangat tahan banting. Cinta kuat mereka berhasil melewati badai yang menerjang kehidupan pernikahan mereka. Ketika sang istri sudah mengandung 7 bulan dengan bayi kembar, akhirnya keguguran. Dan jujur sangat tidak mudah untuk kembali dari bencana seperti itu dan seperti mereka sekarang. Langsung aja kita samperin tetangga gue. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Amar Zoni dan Iris Bella. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Bro, pertama gue pengen bilang thank you banget. Lu udah meluangkan waktu lu untuk episode Daniel tetangga kamu ini. Dan jadi sekarang ini sih kayak mungkin banyak yang nggak tahu juga. Ini bagi para penonton yang lagi nonton. Actually gue satu manajemen sama Amar. Kita punya manajer yang sama. Johandi Yahya. Jadi gue pengen shout out dulu ke Joe yang Bang Jo. Bang Jo. Bang Jo. Ini semua kita harus thank you juga nih sama Bang Jo ya kan, karena Bang Jo yang sudah mempertemukan kita ya berdua ya sampai bisa terjadi kita bikin video ini gitu kan. Bisa ketemu kan karena Bang Jo juga perantaranya. Gue inget sih, actually ada satu momen. Sorry Jo, gue akan ceritain ini. Gue gak tahu kalau Amar tahu ini atau enggak. Tapi ketika lu terlibat si kasus narkoba itu gitu. Jadi si Jo nelfon gue dan dia bilang, Neil, please banget jangan bilang siapa-siapa. Itu baru awal-awal banget, belum banyak yang tahu, media juga nggak tahu. Tapi si Amar terjerat kasus narkoba. Gue yang kayak, Jo, gue tahu seberapa sayang lu sama Amar, dan kita doa yuk. Gue langsung, Tuhan, kita berdua tahu, Jo sama saya tahu, kalau misalnya saat ini Amar lagi mendapatkan ujian, dia lagi melewati sebuah ujian yang sangat berat, lindungilah dia. Dan abis itu kayak si Jo mulai ceritain gitu, kenapa lu bisa terjerat dan lain-lain. Dan men, dia nangis, dia senangis itu, kayak nangisnya itu terisak-isak gitu. Dan gue ngeliat kayak disitulah gue baru tahu kalau misalnya dia emang peduli banget sama setiap artisnya dia. Dan apa ya, gue jujur gue sama manajer gue ini udah mungkin 16 tahun. Lu mungkin baru berapa tahun kali ya? Lu baru... Gua dari 2012 udah 7 tahun ya, 7 tahun. 8 tahun. Ya, 8 tahun. 8 tahun. Nah, jadi kayak kita tahu banget dia itu sebenarnya peduli dan punya rasa cinta yang begitu besar banget gitu sama artis-artisnya kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya gue boleh ngobrol dikit nih, kayak kita juga sempat ngobrol juga gitu ya. Maksudnya, lu bisa ceritain dikit gak sih? Perjuangan lu sendiri dari Sumatera saat itu sampai ke Jakarta, itu gimana ya? Iya. Jadi pertama kali itu gue emang lahir di Jakarta, Pang. Gue emang gede di Jakarta. Nah, sampai pada akhirnya gue itu bandel lah ya, gue sekolah terus kayak gue suka pindah-pindah. Sekitar ditotalin tuh dari gue SD sampai gue SMA sekitar 15 kali lah gue ada pindah sekolah. Nah dari 15 sekolah itu bokap gue kayak udah hands up lah ya. Udah kayak lo tuh udah terlalu banyak tingkah lah ibaratnya bokap gue. Nah sampai akhirnya gue dikirim lah sama bokap gue ke Padang. Ke Solok Selatan, Moralabuh kan. Di situ gue tinggal sama kakek nenek gue. Gue gak dikasih fasilitas apapun sama bokap. Bahkan handphone pun gue gak dikasih gitu kan. Jadi gue memang bener-bener harus... berpikir sendiri gitu. Gue di situ nggak disekolahin juga. Jadi gue bener-bener kayak gue ngikutin apa kata kakek gue. Kayak gue harus datang ke surau, terus gue harus motong karet, gue harus nyetak batako. Intinya untuk bisa dapetin uang sekedar kayak ngerokok atau buat jajan-jajan yang lain. Nah itu tuh harus gue sendirian gitu kan. Dari gue umur 17 tahun sampai pada akhirnya gue diperkenalkan sama kakek gue itu silat. Gue belajar silat sama kakek gue, terus kakek gue juga belajar lagi sama guru-guru yang lain di Sumatera Barat
sampai singkat ceritanya alhamdulillah selama 2 tahun gue belajar di Padang sana. Disitulah gue baru belajar bagaimana cara untuk hidup gitu kan, bagaimana cara gue supaya gue itu harus lebih mantep lagi lah ya, dari mulai pikiran gue. Silat yang pertama ngajarin gue kan semuanya. Nah sampai kayak gue dibawa kayak gue ikut kejuaraan daerah, terus gue sampai ke Malaysia, terus ke Brunei juga kan, terus dari silat gitu kan. Nah terus disitulah gue punya pikiran awalnya, gue pengen balik lagi ke Jakarta, tapi bukan pengen jadi kuliah atau apapun, tapi gue pengen belajar ngajarin orang silat gitu loh, ngasih tahu ke anak-anak muda kalau silat itu bagus gitu loh. Karena kan kebanyakan gini, anak-anak muda zaman sekarang kan dia kurang aware sama kebudayaannya kita sendiri gitu loh di Indonesia. Karena silat itu sudah dinyatakan juga kalau adalah bela diri yang cukup bagus lah, mulai dari seninya dan lain-lainnya. Dunia yang sudah mengatakan itu gitu ya. Nah jadi gue juga pengen mempresentkan ke anak-anak muda di Indonesia kalau silat itu juga bagus. Sebelum ada merantau tuh bang, akhirnya gue punya impian itu. Tiba-tiba pas lah tuh baru keluar film Merantau pertama ya, yang dimainin sama Iko Uwais. Dan di situ gue semakin yakin wah berarti silat nih lagi naik-naiknya nih ya kan. Pas nih kalau gue ke Jakarta dan gue bisa ngajarin silat yang gue tahu lah gitu kan. Nah terus sampai gue di Jakarta gue mikir gini, gimana caranya supaya gue orang-orang bisa tahu lebih banyak tentang silat ini. Dan gue berpikir lewat kayak Iko Uwais punya kesempatan untuk dia bisa memainkan film Merantau. Jadi film Merantau itu bisa ada, pertama-tama itu semua tuh ceritanya dari Datuk Gampo Alam, yang beliau itu adalah guru silat gue sampai sekarang. Nah cuma masalahnya waktu itu kan memang gue masih umur kecil ya, masih umur 17 tahun. Jadi kan gue belum bisa dikatakan untuk bisa main film Merantau gitu kan. Tapi gue punya ambisi untuk itu. Akhirnya gue harus bisa memperkenalkan silat ini lewat media gitu kan. Gue kepikiran gitu. Jadi gue ke Jakarta dan gue mencari tongkrongan orang-orang yang seni lah, yang bisa berhubungan dengan media. Gimana sih caranya gue bisa nongkrong sama teman-teman anak-anak media. Nah dari situ akhirnya gue datang ke Taman Ismail Marzuki, terus gue tanya-tanya, dan kebetulan di situ gue dapat kabar, lo coba belajar di Bang Eka Sitorus. Kalau di Eka Sitorus itu di situ anak-anak seni lah, anak-anak yang suka syuting dan lain-lain itu ada di situ kata dia. Nah akhirnya gue ketemu sama Bang Eka Sitorus nih. Nah dari Bang Eka Sitorus akhirnya tadinya gue pengen silat, akhirnya mengarah ke seni peran gitu kan. Ya. Akhirnya kurang lebih gue belajar sama Bang Eka Sitorus itu sekitar 2,5 tahun. Dan 2,5 tahun itu dari gue murid sampai gue kayak ikut sama Bang Eka untuk ngajar anak-anak kecil di Kidzania gitu kan, tentang acting, dasar-dasar acting seperti apa gitu loh. Lu gelombang berapa sih sama Bang Eka? Gue gelombang 24. Lu gelombang berapa? 6. Nah ya kan. Tuh, gue gitu kan. Pas gue lihat kan, wis, foto lu masih ada kok di situ ya. Itu foto zaman kapan, gila. Tapi iya sih, gila itu zaman itu. Lu bentar, lu udah ketemu Bang Jo belum sebelum lu kayak kasih Torres? Lu kayak disuruh kayak kasih Torres? Belum ya itu ya? Belum. Oke. Belum, sampai pada akhirnya dari gue udah belajar akhirnya gue menikmati juga karena gini. Ternyata setelah gue pikir-pikir waktu itu gue belajar silat, kenapa gue bisa mencintai silat? Karena gue cinta dengan kebudayaan Indonesia yang which is itu adalah seni gitu kan, yang berhubungan dengan seni tarian. Silat itu kan dia berhubungan dengan seni tari, terus seni defense gitu kan, offense segala macam itu kan ada seni-seninya semuanya deh. Dan gue belajar di seni peran juga ternyata, oh ya berarti gue udah nemuin tuh, gue berarti cinta sama seni gitu kan, gue suka nih sama berhubungan dengan kesenian apapun gitu kan. Dan setelah gue belajarin itu, tibalah gue ini cerita nih bener, ini real banget. Jadi gue nganterin temen gue nih bang, di PH Kaki Langit. Jadi
ceritanya ini hanya simple banget. Gue cuman mempersilahkan duduk karena memang gue belajar dasar-dasar kesopanan juga gitu ya di Sumatera Barat. Kalau ada orang tua ya pasti tentu kita harus mempersilahkan tempat duduk gitu sama yang lebih tua daripada kita gitu kan. Akhirnya gue mempersilahkan dia duduk dan beliau itu duduk. Akhirnya beliau kayak nanya, lo dari mana ya kan? Terus gue bilang gue nganterin temen gue. Ini cuma gue nganterin temen gue doang ke PH ini kan. Terus lo bisa acting nggak segala macem bla bla bla. Dan gue bilang, oh iya kebetulan gue emang anak Eka Sitorus gitu kan. Nah, akhirnya dia minta gue langsung tembak. Dia minta gue untuk coba lo kasih gue monolog satu dong kan. Coba lo monolog, gue mau tahu lo bisa bermonolog. Lo pasti di Eka Sitorus lo belajar semua tentang monolog William Shakespeare dan Konstantinowski itulah segala macam. Akhirnya gue kepikiran lah, akhirnya gue bawain lah monolog Short Friendship waktu itu, dan dia suka. Akhirnya percaya atau enggak itu gue langsung di situ gue dinobatin sebagai peran utama langsung di film Retak Gading. Ya. Nah ternyata lawan-lawan gue, Slamet Raharjo ya kan, Jajang Cek Nur, Christine Hakim, terus Miss Indonesia. Gue bilang wah, gue itu berasa kayak ya itulah kalau ngomongin masalah Tuhan itu benar-benar kalau di Islam kun fayakun, jadi maka jadilah gitu kan. Ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Cuman cetikan jari doang tuh langsung berubah hidup gue gitu. Tiba-tiba, gue langsung main film layar lebar gitu kan. Nah sudah berjalan film layar lebar, di situ gue ketemu lah sama Bang Jo. Nah waktu itu jadi ada apa ya? Ada Bang Jo kayak mencari, kan Bang Jo, gue kan juga pernah ikut Aneka Yes Bang. Ya. Jadi ini ya, apa senyum anekanya gimana senyum anekanya? 3 jari dong. Harus 3 jari ya ampun. Harus 3 jari. Kita rindu sama Aneka dengan senyum 3 jarinya. Iya. Iya. Nah udah gitu, akhirnya gue ketemu lah sama Bang Jo. Cuma waktu saat itu kan gue memang Bang Jo ngelihat gue, wah kayak nggak ada inilah. Rambut gue kan gondrong waktu itu ya. Rambut gue gondrong, terus gue nggak keurus banget lah ibaratnya gitu kan. Nah disitulah Bang Jo. Pertama gue agak takut kan. Lo main ke rumah gue pasti gitu kan Bang Jo kan. Ayo main ke rumah gue ya kan. Lo ke rumah gue. Gue ngeri kan. Gue udah sudah ajak main ke rumahnya aja nih ya kan. Ke Cibubur pula jauh banget gitu kan. Iya. Wah. Ke Cibubur lagi ya kan. Iya bang. Iya deh. Nah pas gue main ke rumahnya, lah disitulah gue ketemu sama sosoknya Johan Dihaya yang betul-betul menurut gue dia sang motivator yang selalu berbicara itu. Gue ngutip semua kata-katanya dia gitu kan. Oh gue diajarin itu belum manajemen atau apapun nggak ada tuh. Jadi kayak secara personal aja dia kayak membicarakan tentang motivasi bagaimana caranya kita untuk jadi seorang aktor, bagaimana caranya kita harus begini ya kan. Kita harus punya jiwa yang besar, tentang arti berserah dan lain-lainnya. Intinya seperti itulah ya diajarin sama Bang Jo. Sampai akhirnya mulailah gue dibawa sama dia ke Pak Leo. Nah di situ di saat Pak Leo itu juga alhamdulillah ya. Jadi selama karir gue ini, gue alhamdulillah dapat kesempatan itu. Alhamdulillah gue tidak merasakan kayak ada orang kan ceritanya dia harus mulai dari figuran dulu, dari peran-peran ini dulu gitu kan. Tapi gue beruntung banget gitu ya kan. Kayak kemarin yang hanya mempersilahkan duduk. Orang tua Pak Diat Ote namanya, Pak Diat Ote, produsernya Kaki Langit. Alhamdulillah gue bisa main peran utama. Dan gue ikut sama Bang Jo bawa gue ke Pak Leo gitu kan. Alhamdulillah gue juga dapat langsung kesempatan untuk bermain sama Velovexia. Itu di film Kanza. Gue juga jadi peran utama di situ gitu kan. Jadi kayak wah alhamdulillah banget gitu loh. Nah yang gue buat ambisi gue sebenarnya gini. Jo selalu bilang gini, gue takut Mar. Kenapa? Karena anak-anak gue yang langsung main jadi peran utama dan lain-lainnya, dia suka nggak kontrol kata dia. Udah dapat uang, udah dapat popularitas tuh dia lupa tuh nanti semua itu. Dia beli pelek mobil lah, dia beli mobil, beli ini, beli itu. Gue tahu banget dia ngomongin siapa. Ya kan, dia ngomongin itu kan. Lo jangan kayak gitu Mar, bla 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 kan. Terus
Iya bang, enggak bang, gue gak akan gitu. Ya lu mah bisa ngomong kayak gitu sekarang ya kan, karena lu belum ngerasain ininya. Tapi nanti lu kalau udah ngerasain itu lu akan lupa kata dia. Oh enggak, gue buktiin kan, enggak lah, gue tetap loyal lah, gue tetap mau dengerin lo, tetap belajar lah segala macam sampai gue ini. Nah, cuman tapi memang bener, mungkin kalau sebagian teman-teman artis, teman-teman anak-anaknya Bang Jo merasakan popularitas itu dengan cara kayak beli mobil lagi, beli ini, beli ini. Nah, cuman gue waktu itu gue salah, ya kan? Gue salah pergaulan yang dimana gue mungkin bergaul dengan jadi LGN, gitu kan? LGN, legalitas ganja nasional itu gitu kan. Gue merasa, kita sama-sama menyuarakan kalau ganja ini tuh memang bagus, sudah penelitian legalisir lah ya. Iya legalisir gitu kan di Indonesia, karena memang ganja ini adalah tanaman Tuhan yang maksudnya bisa dibuat apapun gitu loh. Dan yang ngomongin masalah nggak usah ngomongin panjang-panjang, tapi intinya ganja ini tuh baik untuk penyakit dan untuk yang lain-lainnya, intinya seperti itulah. Nah, cuman waktu di saat itu mungkin karena gue terlalu seniman atau gimana, gue orangnya nggak terlalu mengatakan gue ini udah terkenal atau gue superstar atau apa, karena gue orangnya kelihatannya gue biasa aja gitu, karena emang diri gue emang ya udah biasa aja seperti ini gitu loh kan. Terus itulah orang pada melihat itu, oknum-oknum semuanya kan melihat ini anak emang masih bodoh gitu ya. Nah, jadi gue tergelincir lah di situ. jadi TO. Ini anak nih kayaknya gampang banget nih. Ini gampang banget nih gini nih. Iya, gue berasa kayak Snoop Dogg bang. Gue berasa udah kayak hidup di Amerika gitu ya. Gue berasa udah kayak Wiz Khalifa gitu waktu di saat itu gitu kan. Untung lu nggak beli mobil yang begini-begini tau. Kalau misalnya buka kaca jebret asap semua keluar gitu kan. Ya, itu dia. Aduh. Jadi ya itulah hal-hal yang gue maksud sekarang ngerti ini maksudnya Bang Jo waktu itu. Bang Jo bilang sama gue, lo itu cobaan-cobaan untuk popularitas, lo di atas segala macam tuh banyak. Kalau Bang Jo selalu membicarakan kan tentang anak-anaknya kayak dia beli rumah lah, beli mobil, beli hal-hal yang nggak penting gitu kan. Nah cuma Bang Jo mungkin lupa kali dia menceritakan kalau masalah kena narkoba, even itu cuman ganja gitu ya, atau even itu cuman hanya tumbuhan, tetap aja di Indonesia kan itu ilegal. Ya. Jadi itu yang gue lakukan ke arah kesana. Akhirnya gue ditegur sama Allah ya kan, lewat perantara keamanan di Indonesia ini gitu ya. Itu di situ benar-benar membuat gue bener ya, Allah waktu itu gue dinaikkan derajat gue sebagai gue peran utama, dari gue bukan siapa-siapa gitu. Dari gue cuman anak murid di SAS, akhirnya gue bisa main film dan gue main sinetron dan dapat ngebintangin beberapa sinetron. Dan Allah juga yang menjatuhkan gitu loh, dengan sekejap mata kayak kena kesandung masalah kemarin itu yang membuat gue langsung just berubah 180 derajat gitu loh. Yang semua orang awalnya memuja gue waktu itu gitu kan, tiba-tiba dia langsung menghujat gue karena tingkah laku gue. Berapa banyak orang yang pengen ada di posisi gue waktu itu gitu kan, tapi gue asal-asal lepasin begitu aja gitu kan, nggak bertanggung jawab dengan apa yang gue punya dan gue sebagai apa di situ. Nah di situ gue hanya bisa berdoa. Gue berdoa, alhamdulillah banget. Terus ya kayak Bang Jo, terus bapak gue juga semuanya mensupport gue gitu kan. Alhamdulillah keluarga support gue semuanya. Kan gue kepikiran gini bang, waktu gue ditahan gitu kan di Polres, pikiran gue adalah gue akan dipenjara atau gue akan dihukum berat gitu loh kan. Apalagi gue sebagai artis dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah pas gue ke BNN, orang BNN melihat gue bagaimana basic dari keluarga gue, dari semuanya segala macam. Alhamdulillah gue dapat assessment untuk gue direhab. Waktu itu gue di Lido di Sukabumi, terus gue di sana itu sekitar kurang lebih 4 bulan gue di Lido, terus gue pindah lagi ke RSKO. Dari situ gue belajar bang, gue belajar
tentang Narcotic Anonymous seperti apa, terus semuanya deh. Dan disitulah gue mulai belajar kalau kita harus mengakui bahwa diri kita itu tidak berdaya terhadap adiksi kita, dan kita membutuhkan pertolongan orang lain gitu kan. Dan kita juga harus mengakui kalau ada kekuatan yang lebih tinggi daripada kita yang akan membantu kita untuk kita hidup lebih baik gitu kan. Which is itu adalah Allah gitu kan, adalah Tuhan gitu kan. Kita harus berpegang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan hal yang lebih baik. Tuhan sudah mempersiapkan gue, lo akan menjadi ini nanti. Jadi lo nggak boleh begini gitu kan. Dan cepat Allah langsung ngasih ke gue teguran gitu kan. Teguran yang paling cuma sedikit gitu loh kan. Apalagi kita kan manusia selalu merasa kayak, wah ini hujan besar sekali gitu kan. Padahal itu adalah Allah sudah mempersiapkan gue sebaik-baiknya. Dan di situ gue berpikir gitu, timbul rasa gue bersyukur untuk ya udah gue dengan keadaan gue yang kemarin, dan gue nggak malu sama semua orang kalau gue pernah terjerat masalah narkoba waktu itu, terus gue pernah direhab segala macam. Justru karena itulah semuanya itu adalah bukti Allah tuh sayang sama gue, yang bisa membuat gue itu sekarang lebih tough gitu kan, dan gue lebih dewasa menyikapi semuanya, dan gue juga sekarang udah punya istri. Betul, gue pengen nanya sebenarnya kayak gini nih, pasti ketika lu lagi di Polres, ketika lu lagi masuk ke rehab, lu bakal mikir dong, ini karir gue seperti apa? Kayak misalnya, apakah gue akan laku lagi karena sekarang gue udah tercoreng namanya. Pasti ada rasa kekhawatiran karena banyak yang kita bilang uncertainty, ketidakpastian. You know, ketakutan-ketakutan seperti itu gimana sih lu cara ngelawannya saat itu? Iya, jadi pertama kali itu sih gue bilang ya, pas gue di Polres itu rasanya gue kayak udah, kalau ada silet, gue potong deh nadi gue dari rasanya gitu kan. Karena gue udah bener-bener kayak udah terpuruk banget gitu kan. Udah terpuruk. Karena malu sebenarnya juga ya. Kayak lu kayak udah deh, gue malu karir gue udah hancur, orang-orang udah akan memandang gue rendah, mendingan kayak gitu kan. Apalagi dalam satu ruangan itu 24 jam kita makan di situ, buang air di situ, kencing di situ, semuanya gitu kan. Udah parah deh, apalagi orang lalu lalang motoin gua, videoin gua gitu. Ya ini nih, ini yang main ini itu kan. Jadi kayak beban sosial itu lebih dalam banget gitu kan yang gua rasain di saat itu. Tapi yang gue ingat dari bokap gue bilang, kamu nggak perlu mikirin apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Yang paling penting adalah bagaimana cara kamu menyikapinya sekarang. Apa yang kamu sikapi saat ini, itu yang akan menentukan kamu ke depan nanti seperti apa. Jadi, itu yang gue selalu ingat gitu kan. Bagaimana cara gue harus bisa menyikapinya. Jadi ada di Narcotic Anonymous juga, peribahasa kata-katanya itu yang dimana kita itu harus mencintai diri kita sendiri. Yang mana kita harus deal kepada diri kita. Kalau kita sama diri kita aja kita masih menipu diri kita sendiri gitu kan. Terus bagaimana siapa yang bisa kita andalkan lagi gitu loh. Itu hubungan lu dengan Allah ketika lu terjerat kasus narkoba, which is like ganja gitu ya. Tapi sebelum itu gue pengen nanya hubungan lu dengan Allah ketika lu berumur 12 tahun dan nyokap lu meninggal gitu. Gue pengen tahu sih kayak perasaan lu gimana dan maksudnya udah pasti sedih gitu, tapi hubungan lu dengan Allah sendiri gimana saat itu gitu? Kayak pasti lu ngerasa itu nggak adil banget, atau pelajaran apa atau hikmah apa yang lu bisa ambil dari situasi itu gitu? Ya, yang pasti di saat itu gue betul-betul sangat menyesal sama tindakan gue sih. Hal yang paling membuat gue sedih banget waktu terakhir kali gue ketemu sama nyokap gue. Terakhir kali gue bisa ngelihat nyokap gue itu ada, tubuhnya masih bergerak gitu di mata gue. Itu di saat gue gak mau dengerin apa keinginan mak gue. Itu membuat gue sangat menyesal. Jadi nyokap gue tuh suruh gue untuk pulang. Nyokap gue kan sakit. Jadi waktu itu gue masih kelas 6 SD. Gue disuruh pulang, cuman gue nggak mau pulang karena gue masih pengen stay lah ya di rumah sakit. Dan gue minta gue
di situ sempat berdebat gitu loh. Berdebat lah gue sama nyokap gue, dan nyokap gue sampai ngomong, Amar, mama udah seperti ini gitu loh, keadaannya udah seperti ini, Amar kok masih nggak mau dengerin mama gitu. Itu yang sangat, gimana ya, gue sangat, kalau udah ngeceritain kayak gini gue jadi kayak keinget lagi gitu loh. Ya itu pengalaman gue yang paling buat gue sedih ya, gue nggak mendengarkan omongan orang tua gue di saat hari terakhir gue ketemu sama nyokap gue, yang malamnya nyokap gue udah meninggal gitu. Dan gue juga nggak ngelihat nyokap gue pas nyokap gue meninggal, karena gue berantem sama nyokap gue langsung pergi gitu aja gitu loh. Itu penyesalan yang betul-betul sakit banget gitu ya. Dan ternyata gue gak ketemu lagi sama nyokap gue di hari itu, terakhir kali gue ketemu nyokap gue. Tapi alhamdulillah saat ini gue udah memaafkan diri gue sendiri, gue udah berdamai sama diri gue sendiri. Gimana cara lu berhasil maafin diri lu sendiri? Ya, gimana caranya saat ini, itu udah cukup lama ya. Semenjak itu gue berubah total, makanya itu dia, gue kayak jadi bandel banget, gue jadi kayak gue main pergi, asal pergi aja, gue nggak peduli, gue kayak gue naik kereta di atas gitu kan, gue bergabung sama anak-anak punk, terus gue jadi kayak gembel lah gitu ya, kayak gue ngegembel, ikut-ikutan gue, kayak ngamen, ikut-ikutan ini semua waktu gue SMP gitu kan. Hati gue tuh kayak ngeberontak, dan gue tuh kayak nggak terima gitu loh. Dan kalau untuk masalah agama juga, waktu di saat itu gue gimana, gue benci banget gitu loh. Kenapa itu harus terjadi sama gue gitu kan? Gue sama Tuhan pun gue juga nggak ini gitu loh, waktu di SMP. Nah itu bagaimana cara gue bisa deal sama diri gue waktu pas gue silat. Di situ guru gue bilang, kalau semua runtutan rasa yang udah gue laluin semua itu adalah sebuah jalan cerita untuk gue bisa menemukan Tuhan. Sebenarnya gue waktu itu kan gusar, gue waktu itu gue kayak nggak peduli dan segala. Sebenarnya itu gue sedang mencari kepastian hati gue gitu kan. Gue mencari kepastian tentang Tuhan itu ada gitu. Tuhan itu ada, Tuhan itu mengatur segalanya, dan kita pun juga pasti akan mati semua gitu kan. Riz, thank you banget. So, gue pengen ngomongin sebenarnya tentang cinta kalian sih di sini sih, karena gue ngerasa you guys are very inspiring buat gue. Kalian udah ngelewatin saat-saat atau badai yang cukup berat di hidup kalian, tapi kalian juga masih, gue juga ngeliat kalian tuh masih sumringah lah, apalagi congratulations Riz, kayak gue denger udah 4 bulan sekarang, aduh thank God, thank you, mudah-mudahan lancar terus sampai nanti hari lahiran. Gue pengen ngobrol sedikit. Lu saat ketemu Amar juga mungkin lu tahu kali ya, kalau misalnya Amar dulu sempat ada kasus gitu, terjerat kasus narkoba gitu, tapi lu tetap memilih dia sebagai calon suami, dan sekarang ini akhirnya menjadi suami gitu. Itu tipe cinta yang menurut gue itu gak gampang loh, karena apalagi pasti ada dong suara-suara di sekitar lu yang kayak, lu yakin sama Amar ya kan? Iya, pasti kan kayak lu yakin banget. dia bukannya dulunya kayak gitu, dia bukannya kayak gini, bukannya mendingan ya kan? Itu gimana sampai teguh banget lo nggak gue udah menjatuhkan pilihan gue sama Amar, dan gue nggak akan berubah, gue udah sayang banget sama dia. Well, karena gue sih udah lama ya kayak pengen menikah gitu, karena ya pengen lebih dewasa lah, and then gue ngerasa kayak gue nggak bisa dewasa sendiri, harus ada yang kayak nuntun gitu, ada yang ngasih tahu gitu. Dan kalau misalnya pacar kan nggak mungkin dong, it's not enough gitu kan untuk bisa lebih dewasa, yang pasti harus menikah. Secara agama kita juga menikah itu adalah menyempurnakan ibadah gitu. That's why at that point tuh I kept praying all the time gitu. Pokoknya kasih petunjuk. Pokoknya gue pengen menikah, gue pengen cari suami gitu. Kita juga pada awalnya nggak sama-sama jatuh cinta ya gitu.
pas memutuskan menikah tuh lebih kayak, oh mungkin dia adalah jawaban dari doa-doa gue, karena gue curhat sama dia kan, oh gue nggak mau main-main lagi, gue pengen serius, gue pengen hijrah, pengen ke arah yang lebih benar, karena gue pasti, lo denger juga lah masa lalu gue juga kan banyak lah, lo juga gue tahu masa lalu lo banyak gitu, dia pun sama posisinya gitu, sama-sama pengen hijrah juga, jadi lebih kayak ya kita we're going in the right direction, a positive direction, terus entah kenapa semuanya dimudahin gitu, jadi gue percaya kayaknya ini adalah tanda dari Tuhan bahwa dia adalah jodoh gue gitu. Yeah, that's amazing. Dan sebenarnya Daniel, cinta itu tumbuh setelah kita menikah gitu, karena kita kan nggak pacaran gitu, sama-sama. Oh pokoknya kita mau menikah gitu. Terus disitulah kita setelah menikah baru saling mengenal, disitulah kita jatuh cinta, dan justru cinta kita kan suci gitu, karena apapun yang kita lakukan itu pahala gitu. Iya. Wow. Gitu. Oke, gue actually tadi belum sempat ngobrol sama Amar juga gitu ya. Kalian berdua tadi bilang kalau misalnya kalian hijrah gitu, ada satu momen tertentu gak sih yang membuat kalian, oke, ini Iris yang dulu dan ini Iris yang sekarang dengan Tuhan, dengan Allah. Makin mantapnya banget sih setelah menikah, tapi lebih mantapnya lagi itu setelah we lost our babies gitu. Itu yang lebih kayak apa ya, kayak sebuah teguran yang lebih nyata lagi bahwa oh mungkin kita selama ini kurang gitu. Lu sempet ngobrol, gue juga udah nontonin banget gitu ya, kayak your process, kayak lu sempet linglung dan abis itu Amar juga sampai ngebawa bayinya juga ke pemakamannya gitu, and I thought like it's gila sih gue. Tapi sekarang gue pengen fokus di kalian berdua, dimana udah pasti sebagai suami istri pasti ada rasa salah-salahan mungkin, kayak pasti ada perdebatan mungkin, atau mungkin saatnya Iris lagi ngeproses ke rasa kehilangan itu dan Amar lagi nggak sensitif aja, sehingga kalian gimana ngeprosesin itu sampai akhirnya kalian sekarang bisa Iris udah hamil lagi gitu, tapi kan pasti ada di saat itu, di gap tersebut di mana cobaan itu, apalagi di pernikahan ya, it becomes real, it becomes really real gitu. Iya. Ya memang waktu pas kita setelah kehilangan itu bukannya berarti kita langsung baik-baik aja, justru malah di situ mulainya kita beribut ya, saling salah-salahan, dari pihak keluarga gue juga yang menyalahkan keluarga Iris juga keluarga Iris menyalahkan keluarga gue. Soalnya yang pasti kan kita baru menikah ya, itu kan dua keluarga baru bersatu, terus tiba-tiba di pernikahan yang baru masih saling mengenal, keluarga pun masih saling mengenal, terkena musibah gitu kan. Kebayang nggak hancurnya kan seperti apa gitu. Bukan hanya kita berdua, tapi seluruh keluarga juga gitu. Ya, jadi it was really tough. Semua udah adalah jalannya gitu loh. Ada jalan cerita percintaan kita, kehidupan kita gitu loh. Yang sekarang kita bisa lakuin hanyalah berdoa, dan yang membuat kita sebenarnya senang sekali itu mereka semua baby kembar kita tuh sudah menunggu kita gitu loh di alam sana. Dan ada tujuannya kenapa Allah memberikan kita tuh bayi kembar, yang which is gue nggak punya keturunan kembar, dan Iris pun juga sama, dia nggak ada keturunan kembar sama sekali, dan kita dikasih kembar perempuan gitu kan, 2 perempuan kembar yang ya which is saat ini mereka udah jadi bidadari lah ya di sana, yang insya Allah pasti akan membantu kita ketika kita nanti meninggal. Orang tuanya banyak dosa gitu kan, setidaknya dia nanti mengangkat kita untuk ke tempat yang lebih baik gitu ya. Itu sih, jadi kita berpikir untuk setelah kita di dunia ini gitu loh. Karena kan di dunia ini gak akan lama gitu ya Bang ya. Umur kita paling kalau di Islam itu kan 60 tahun. 60 tahun sama seperti Nabi Muhammad, kan sisanya bonus gitu kan. Ya alhamdulillah kalau kita hidup sampai 70 gitu kan, sampai 80. Tapi kan banyak yang nggak beruntung di umur-umur segitu. Kita juga nggak tahu kapan kita akan mati gitu kan. Kayak ya kemarin teman-teman kita juga gitu kan, yang masih muda juga udah langsung dipanggil gitu kan. Jadi kita nggak ada yang tahu. Nggak pernah tahu umur kita sampai. Yang bisa kita lakuin saat ini di dunia ya kita berusaha sebaik-baiknya. Kita betul-betul mempersiapkan bekal kita untuk kita nanti di kehidupan yang abadi gitu loh.
Itu Ya. sih. Gue percaya banget bahwa kedua bayi kembar yang mungkin lu udah kehilangan ini menunggu kalian sebagai bidadari-bidadari di surga sana. Itu gue percaya banget. Dia di atas sana juga lebih damai karena kalau misalnya di dunia itu mungkin bakal lebih Belum kusut tentu, harus iya. ngadepin corona sekarang ini. You know, so, jadi Belum tentu dia akan lebih baik gitu ya di saat ini gitu. aduh, tapi Iris, kalau misalnya gue boleh tahu juga gitu ya, kayak apa sih yang menguatkan lu juga di masa yang berat itu? Apa yang Amar lakuin ke lu sehingga lu sendiri juga bisa lebih kuat sebagai seorang istri yang baru kehilangan bayi? Iya, setelah kita semua berdamai dengan apa yang sudah kita lalui sih, ya Amar supportive banget. He's very ininya lembut lah gitu. Dia suami yang sangat lembut, sangat pengertian banget gitu. Biasa aja. Terus setelah itu juga sama keluarga juga kita justru semakin kuat ya karena apa yang kita lalui. Jadi gue sih ngerasa ya cinta kita tuh semakin kuat karena apa yang sudah kita laluin itu gitu. Jadi itu sih yang membuat gue bisa bangkit lagi, dan setelah itu juga kita kan langsung beribadah kan ke Mekah gitu. Itu apalagi bikin kita makin lebih bisa bangkit, lebih positif lagi gitu. Terus kita juga udah bisa ya move on lah ya gitu dari kesedihan, dan kita udah mulai stay positif, banyak bersyukur, dan ternyata nggak makan waktu lama, hanya dengan 3 bulan setelah kehilangan si kembar, alhamdulillah gue udah mengandung lagi gitu. Dan ya mudah-mudahan ya it's a fresh new start gitu untuk kita berdua. Amin. Kebanyakan orang emang mereka akan fokus sama istri yang kehilangan, tapi yang mereka nggak tahu suami pun juga sakitnya itu luar biasa banget. Iya, Ya kan? apalagi kan Amar yang menyaksikan ya, terus dia yang menggendong, terus mengantar sampai ke liang lahat itu. Gue sih tahu pasti dia juga merasakan hal yang sama parahnya seperti gue juga gitu. Kita sama lah, we're both the same gitu. Kita melalui hal yang sama-sama luar biasa gitu. Pengalaman yang luar biasa, tapi tetap kita nggak bisa melihat itu sebagai hanya semua kesedihan, karena ya menurut kita itu sebuah hadiah juga. Itu cara Tuhan bilang bahwa Tuhan sayang sama kita gitu. Jadi gak bisa lagi kita bersedih-sedih gitu mikirin soal itu loh Daniel gitu. Jadi kita tuh lebih bersyukur, banyak-banyak bersyukur atas yang terjadi sama kita. That's amazing. Mar, kayak saat itu pembicaraan lu atau dialog lu sama Allah itu seperti apa sih? Maksudnya lu sendiri ngelewatin banyak banget perjalanan hidup. Jujur ya menurut gue nih, perjalanan hidup lu itu kayak mungkin membuat lu jauh lebih dewasa daripada gue. Padahal umur kita jauh banget bedanya. Gue lebih tua gitu. Cuman kayak for some reason pengalaman hidup yang udah lu lewatin itu bikin lu jadi jauh lebih dewasa. Dan lebih, emang tadi Iris bilang bener banget, lebih tough kali. I don't think I can go through what you went through. I don't think anyone can go through what you guys went through gitu. It's so, my goodness, it's like my biggest nightmare. Cuman maksudnya kayak Amar sendiri, conversation lo, kayak dialog lo sama Allah saat itu seperti apa? Iya. Waktu itu gue bersyukur sekali ya. Pas gue berpikir ternyata ya Allah, gue dikasih kembar yang gue sama sekali nggak minta. Dan sama sekali gue nggak tahu, nggak pernah kepikiran juga gue akan mempunyai anak kembar gitu. Apalagi perempuan gitu kan. Dan semuanya baik, semua baik, dan gue berpikir nih, ya Allah, dalam hidup gue 2 perempuan diambil, 2 orang perempuan yang gue sayangin. Pertama adik gue, jadi waktu gue kecil gue punya adik perempuan namanya Siva, dan dia meninggal juga karena demam berdarah. Dan kedua nyokap gue, waktu umur gue 12 tahun nyokap gue juga meninggal gitu kan. Jadi ini apakah jawaban yang gue berpikir gitu, Allah memberikan 2 perempuan lagi ke dalam hidup gue gitu kan, untuk menemani gue. Dan kenyataannya ternyata di umur 7 bulan anak gue yang udah sempurna,
udah pas dikeluarin itu gue melihat semua rambutnya sudah tebal, hidungnya mancung ya, dagunya belah, terus pipinya merah gitu, putih gitu kan semuanya kan. Dua perempuan ini cantik sekali gitu ya, Ayona dan Ayora, tapi dalam keadaan yang meninggal gitu kan. Yang di situ gue berpikir, ya Allah, apakah semua ini gitu kan. Disitulah mungkin menurut gue Allah memberikan pertanyaan seperti itu yang harus gue jawab. Apakah gue mau mencintai pencipta atau gue mencintai ciptaannya aja gitu loh. Karena balik lagi seperti yang gue bilang, kita semua pasti akan mati, dan ketika kita mati kita kan sendirian. Kita nggak akan sama ibu kita nggak akan sama anak kita nggak akan sama istri kita cuma sendirian. As a personal kita sama Tuhan gitu kan. Dan disitulah spiritual yang gue laluin adalah ya gue harus betul-betul berserah. Jadi ya gue belajar untuk lebih banyak berserah lagi dan ikhlas, itu yang paling penting sih. Kalau Iris sendiri gimana? Like dialog lu dengan Allah seperti apa? Iya, gimana ya? Awalnya sih ya pastilah ya kayak bingung gitu, maksudnya apa gitu, kenapa kok harus gue yang melalui ini semua gitu. Dan ya kita baru menikah mendapatkan semua bagian ini, kenapa kok ini terjadi sama gue gitu, what's the point of all of this gitu. Tadinya mikirnya begitu, tapi mungkin ya emang banyak juga yang bilang kayak kalau misalnya berhijrah pasti akan ada ujian juga yang cukup besar juga, dan mungkin gue merasa mungkin ini salah satu ujiannya gitu. Gue juga kenal orang yang kehilangan anak mereka dan akhirnya mereka cerai. Dan kalau misalnya gue boleh tanya juga gini, kayak gimana lu masih bilang kalau misalnya Tuhan itu maha penyayang, kalau misalnya 4 perempuan yang sangat berarti dalam hidup lu itu diambil dah. Iya, karena itu adalah bagian dari Allah sayang sama kita. Yang kita lihat kan seperti tadi bilang, apa yang menurut kita baik belum tentu itu baik menurut Tuhan gitu. Tapi apa yang udah Tuhan bilang baik, maka itu akan baik untuk hidup kita. Even itu harus kehilangan soal anak-anak kita gitu kan, ibu kita, adik kita. Kayak gitu bukti sayangnya. Gitu Bang. Gue jujur kayak masih belum bisa, gila sih, gue nggak bisa ngebayangin sih, kayak lo benar-benar kayak ngebuka mata gue banget. Dan maksudnya kalau dibayangin bang kalau dibayangin kita manusia tentu nggak akan bisa, nggak akan sampai pasti kalau kita ngebayangin. Tapi kalau kita ngejalanin, nah itu disitulah kita jadi belajar, itu di saat proses kita lagi menjalankan cobaan-cobaan itu. Dan menurut gue gini, kayak kita kan naik kelas gitu loh. Kalau naik kelas kan kita harus ada ujian. Ya kan, di ulangan atau apapun gitu. Dan kalau kita bisa melewati itu semua dengan nilai bagus gitu kan, itu tandanya kan kita kan strata kita semakin terlihat di mata Tuhan gitu loh, diri kita. Gitu loh. Jadi memang kalau nggak sama Allah lagi gitu pegangan hidup kita, ya ke siapa lagi kita harus memegang gitu kan. Gila sih. Dan maksudnya gue benar-benar kayak fascinated ya. I mean like I'm just kayak amazed banget gitu dengan kayak cobaan-cobaan dan ujian yang udah lu laluin gitu. Gue nggak tahu apakah kalau misalnya Iris mungkin harus ngelewatin cobaan ini sendirian, mungkin bisa sekuat itu, tanpa Amar. Dan begitu juga dengan Amar. Tanpa Iris gitu. Jadi kayak it's just amazing. Jujur gue gak sabar banget sampai bisa pertama ngelihat bayi lo yang akan keluar abis ini. Itu gue kayak I cannot wait, dan gue akan ngedoain supaya bayi lo benar-benar keluarnya lancar, diberikan kesehatan, dan diberikan berkat. Ya kan,
dia keluar dengan normal dan Amin. dia yang keluar ini akan cukup untuk menggantikan semuanya kehilangan kalian gitu. Jadi itu akan gue doakan banget untuk kalian. That's my blessings for you guys. Amin. Dan yang kedua, gue udah gak sabar banget untuk ketemu sama kalian dan peluk kalian karena I just, I think your story itu bisa ngeinspirasiin banyak orang banget dan memberikan impact kepada banyak orang banget gitu. Iya. Ya pokoknya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa lah Bang, semoga keadaan sekarang kembali normal kan. Dan di saat keadaan kembali normal kita bisa ketemu ya kan. Kita bisa lebih cerita panjang lebar lagi. Mungkin bagi orang-orang yang saat ini lagi ngelewatin masa-masa gelap juga, based on your experience dari Amar dan dari Iris, apa yang bisa kalian kasih nasihatnya gitu ke mereka? Bersatu. Bersatu bersama. Betul sekali pepatah yang bilang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu betul sekali. Kedua pasangan, kalau kita suami istri, kalau tidak bersatu maka segala masalah apapun itu akan timbul yang nggak akan bisa kita bendung gitu, nggak akan kita bisa selesaiin kalau kita nggak bersatu. Jadi pesan dari kami untuk pasangan-pasangan muda gitu semuanya, suami istri, ya kita harus bisa bersatu bersama, saling kompak, komunikasi, segala apapun. Kejujuran itu paling penting ya. Kejujuran untuk melewati satu tujuan yang penting. Betul. Gitu. Dari Iris juga idem. I cannot beat that. karena kita bersatu, jadi jawaban gue juga. Whatever. Sama juga Bang. Kayak misalnya dengan keadaannya saat ini yang terjadi gitu kan. Kalau kita bersatu sama-sama, gue yakin insya Allah gak akan lama lagi keadaan pandemik ini selesai gitu loh. Jadi memang kita segala macam dari masyarakat semua harus bersatu untuk bisa melawan masalah yang terjadi di negara kita sekarang. Guys, thank you banget. I love you guys, and mudah-mudahan kita lebih cepat ngobrol lagi nanti sama face to face gitu ya. Mungkin di rumahnya Bang Jo juga atau gue main ke rumah kalian. Boleh. Main rumahnya. Kalau rumah Bang Jo jauh. Yes. Jauh, mendingan gue ke rumah lo aja. Rumah gue aja di sini di daerah-daerah Jakarta Selatan. Iya, ya udah sama dekat-dekat lah satu daerah kita. So, Riz istirahat yang baik ya. Kita ketemu lagi nanti next time. Yes. Thank you so much guys. Thank you. Okay, Stay bye. safe, See you. Bye-bye. Bye. Yes, itu tadi obrolan singkat dengan tetangga gue Amar Zoni dan Iris Bella. Hits, tenang aja, obrolan gue masih terus berlanjut besok. Makanya pantengin terus channel YouTube gue Daniel Mananta Network. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, pencet bell atau loncengnya, dan bagikan video ini ke tetangga kalian.